kita berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Leuwih Munding 1 beserta Bapak dan Ibu Guru SDN Leuwih Munding 1, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya sebagai moderator akan memimpin acara yang bertemakan diseminasi budaya positif yang merupakan bentuk aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada siang hari ini antara lain: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Leuwih Munding 1 kepada Bapak Camat Agus Suganda SPD MMPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SDN Leuwih Munding 1 yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan Allah, segala beliau dan kepada kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini berikan kenikmatan, terutama alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahim di kampus tercinta SDN Leuwih Munding 1. Tak lupa sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiatnya, dan kepada kita selaku umat. Kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada sedikit yang ingin saya sampaikan selaku pimpinan di sekolah SDN Leuwih Munding 1. Pertama, saya mengaturkan terima kasih pada Bapak dan juga Ibu, wabil khusus yang paling senior Ibu Haji Suparti dan juga Ibu Omo yang telah mendukung dan mensukseskan terlaksananya kegiatan ini, yaitu
yaitu tiada lain dengan tema diseminasi budaya positif. Namun tidak menutup kekurangan pun dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk semuanya saja Bapak pun juga mengaturkan terima kasih. Yang selanjutnya saya sangat mengapresiasi sekali kepada Ibu Irma, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah saya tidak bisa berbuat apa, yang jelas saya selaku pimpinan hanya bisa mensupport, mendorong, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, terus sok-sok masa depan ibu untuk cita-cita ibu supaya bisa tercapai. Dan juga saya memohon saat nanti output ibu setelah lulus di CGP, tolong amalkan, tolong aplikasikan untuk kemajuan SD lebih tentunya kita. Dan selanjutnya saya memohon kepada yang lainnya, tolong ikuti jejak Ibu Irma, tolong ikuti jejak ibu-ibu terutama yang masih muda, yang masih usia 30-an. Ya, jadi ubah cara berpikir mindset dan jangan mengikuti jejak-jejak yang terdahulu. Jadi rubah cara berpikir. Dan selanjutnya hanya mengucap syukur alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama untuk kepentingan Ibu Irma selaku CGP angkatan 9. Rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya pemaparan materi tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada penyaji untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Robbi bahwasanya hari ini saya bisa menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini dalam mengikuti diseminasi modul 1.4 ini. Hari ini kita akan bersama-sama, Bu, ya. Mohon maaf saya di sini bukannya lebih tahu, mungkin ya, saya ini baru pengalaman ya, Bu. Dan banyak sekali mungkin di sini ya, sebenarnya kita tahu tapi belum tahu apa itu ternyata belahan kita sedang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Ini untuk perkenalkannya ada Bapak Muhammad Soleh Sulaiman. Beliau ini selaku fasilitator di kelas saya. Beliau itu mengajar di SMP 2 Negeri Sedong Kabupaten Cirebon. Lalu ada Ibu Andriani. Beliau selaku pengajar praktik di kelompok saya. Selanjutnya tadi susunan acara sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Moderator ya. Pembukaan sudah, sambutan dari Bapak Kepala, lalu sekarang sampai ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebagai pemerhati
Ya, kita akan jawab secara bersama-sama. Jawabannya cuma setuju atau tidak setuju mengenai ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Boleh acungkan tangannya. Tidak. Ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tidak. Rata-rata semua setuju ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan nanti setelah pemaparan materi kita jawab bersama-sama apakah ini sesuai dengan jawaban kita atau tidak. Materinya ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi positif, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, materi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak Ibu, kita coba sekarang. Di sini ada perubahan sebuah paradigma. Kita akan bersama-sama mencoba untuk melakukan kegiatan yang kepalan tangan. So, di sini ada A dan B. Misalkan Bapak dengan siapa pasangannya nanti cari ya. Kita berusaha menggenggam tangan. Kita simpan sesuatu itu boleh berupa kertas atau sesuatu yang kita gini. Misalkan kita simpan di sini sesuatu yang kita berharga. Kita kepalkan. Nah, nanti tugas yang teman yang satu lagi berusaha mencoba, boleh itu dengan membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, apa saja, sangkan ya, supaya temannya itu mau membukakan sesuatu yang menurut dia itu berharga untuk kita ambil. Dan yang satu lagi tugasnya untuk mempertahankan. Coba silahkan. Pak Roni pasangannya dengan siapa? Pak Ojan sama Dede? Oh, ya silahkan. Ya, kita coba ya. Sama Dede boleh, ayo. Sama boleh semuanya Bu Ari, Bu Umur. Sama Ing, silahkan. Iya, rahasia. Iya, rahasia ya. Ada sesuatu yang Ini boleh nanti Pak Roni dulu, misalkan pegang. Ini bagian yang membujuk, mau kayak gimana pun gitu ya. Silakan. Yang lainnya boleh mau coba di bangkunya masing-masing, silakan. tidak segampang itu ibu bisa membuka. Boleh silakan, mau membujuk, mau menghardik, atau mau dipukul-pukul, dicakar-cakar silakan. Bagaimana caranya supaya Bu Dian bisa membukakan apa yang digenggam oleh Pak Roni? Jangan kekerasan. Ya, ini Bu Dian sama membujuk. Pokoknya tidak segampang itu. Ibu bisa membujuk hati aku. Ada uang nggak ya? Ada uang nggak ya? Aku bukan tekun yang bisa ditukar dengan materi, apalagi hanya sebatas uang. Enggak bisa. Ayo, bagaimana? Ayat lainnya, ayo coba, semuanya coba. Ibu beneran mau tahu isi kepala ini, mau membuka. Boleh. Iya. Tolong ungkapkan kata-kata. Berarti kalau saya negosiasi, harus kata-kata dan bisa mengusik kasih hati. Untuk bisa membukakan. Sangat keras ini. Coba baik. Ditukar aja dong Bapak, ditukar dua. Mau nggak mau, aku hanya mendengar kata-kata kayak ada nih. pokoknya ungkapkan kata-kata sehalus mungkin. dengan ketulusan hati. Aku mohon. Ini sudah sangat memohon. Bu Dian sedang membujuk dengan berbagai upaya. Ya, next. Mungkin ini sudah saatnya.
hati aku sudah terput-put. Akhirnya dengan ucapan bismillah. Kopi itu. Hati demi kamu aku membuka kepalanya. Masya Allah. Apa itu isinya? Ya Allah. Nah, ternyata akhirnya Pak Roni dengan bujukan kemudian mampu melepaskan genggaman tersebut. Ada lagi yang mau coba? Siapa? Apakah mau tukar? Silakan posisinya. Kalau jangan boleh silakan sama Bu Nani boleh. Bisa beda-beda. Iya silakan. Bagaimana mempertahankan keyakinan untuk membuka atau tetap menghafal atau memberikan? Silakan yang lainnya. Berarti aku mau dulu dengan kata-kata yang sangat indah. Ya. Nah, apa yang terjadi pada kasus yang tadi? Dapat dirayu ibu. Dapat dirayu. Nah, rayuannya maut kan? Dapat dirayu, dapat dibujuk, akhirnya Dikasih apa yang ada di genggaman saya. padahal itu sangat penting, sangat berharga. Tapi dia atau orang itu mau membukakan apa yang digenggamnya. Karena aku tipe berasa banget sih. Oh, karena tipe merasa. Tidak mampu menjaga rahasia. Nah, terima kasih Pak Oja. Pak Oja menyimpulkan ternyata Pak Roni tidak mampu menjaga rahasia. Berarti kita dapat menyimpulkan kontrol diri itu tergantung pada diri kita. Ya. Mau dibujuk uang 1 miliar pun, misalkan kalau kita sangat butuh, ya. Tapi kita dapat mandang, saya nggak mau ditukar, tetap mempertahankan akan tetap menjaganya apa yang dia kiri dia untuk dijaga. Tetapi ketika dia tidak dapat mengontrol ya apa? Tergantung situasi mungkin ya. Kalau saya membutuhkan ini, gitu. Saya membutuhkan timbal balik dari seseorang itu atau temannya, ya dia bisa merelakan untuk membuka. Jadi kontrol diri itu yang bisa mengontrol itu yang diri kita sendiri. Apakah kita akan membukanya atau tetap menjaganya? Ya, ternyata tadi Pak Roni kalah dengan dibujuk. Ya begitu ya. Ya begitu. Nah, perubahan pada di itu teori kontrol atau teori melihat ilusi kontrol. Ilusi kontrol mengontrol murid. Ternyata itu juga sama, ya. Itu hanya ilusi. Kita mampu mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi semata saja ya. Kadang kita cukur rambutnya. Ya, rambutnya sudah gondrong atau rambutnya ada di warnaan, di pikokan. Nah, kita dapat mengontrol murid tersebut. Itu hanya ilusi. Jadi ada saja betul ini udah keanggarkan yang baik gitu ya. Rambutnya seperti itu. Ya, yang seperti itu misalnya itu hanya ilusi. Guru dapat mengontrol murid. Tetap yang bisa mengontrol diri itu jadi diri dia sendiri, itu diri murid sendiri. Yang kedua ilusi bahwa tidak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita selaku orang dewasa di sekolah yang memiliki hak memaksa kepada anak didik kita. Jadi itu hanya ilusi belaka. Tetap saja mereka juga mempunyai kontrol sendiri masing-masing, ya. Nah, anak itu mau mengikuti atau tetap ada saja kan Bu, yang anak yang kekeh gitu-gitu susah gitu ya di memahaminya, karena itu dia yang mengontrol dirinya sendiri. Lalu selanjutnya di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus responnya. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang jelas itu apa? Hanya kita, diri kita sendiri atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, yang terakhir ada
model berpikir menang atau kalah. Ternyata sama, dua-duanya model berpikirnya menang. Ya, menang atau menang. Di sini ada peta pikiran tentang disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sini ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai pembuka, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lalu yang selanjutnya ada realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Apa itu disiplin? Disiplin itu dari kata Latin, ya artinya belajar. Cuma dalam budaya kita maka disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tubuh adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lalu nilai-nilai kebijakan universal, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya atau dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin disampaikan itu apa? Ya, sekarang kita menggaungkan pemerintah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa bu? Ada 6. Apa saja? Iman, bertakwa, yang mana esa dan berakhlak mulia. Nah, gitu. Ada? Ya apa lagunya? Mandiri dan beraktivis. Ya, ada beriman pertama Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nilai-nilai universal itu tercantum pada profil pelajar Pancasila. Pengalaman dan pembelajaran disiplin yang sudah diterapkan di SD Loni 1 itu banyak sekali pembiasaan kita, pembiasaan budaya positif yang sudah ditanamkan di kita. Bahkan saya masuk ke sini luar biasa sekali ya. Dari hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, lalu ada kegiatan Jumat sedekah, ada kultum, sholat duha, kegiatan olahraga, senam bersama gitu. Itu sudah merupakan penerapan disiplin atau budaya positif ya. Nah, di sini ada pembiasaannya, guru sebagai teladan, guru sebagai pengontrol, dan guru sebagai manajerial. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ternyata ini beda ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Lalu yang pertama teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiganya untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama dan kedua, yang takut akan adanya hukuman, yang motivasi kan dia mengerjakan tugas karena dia dihukum, ya, atau dia ingin mendapatkan tugas karena wah saya mah dari ini dapat bintang kalau mengerjakan tugas. Itu motivasi itu berasal dari luar atau eksternal. Dan motivasi yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri itu
motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Tujuannya untuk membentuk disiplin positif. Contohnya misalkan gini, saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tanpa disuruh dia sudah sadar diri, tanpa takut dihukum atau tanpa takut tanpa adanya iming-iming sebuah penghargaan, gitu ya. Lalu merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara apa? Sekarang kita kan kurikulum merdeka, ya, atau merdeka belajar. Merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tadi ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Ini ada pengaruhnya. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu ternyata tidak semuanya baik ya Pak Bu. Jadi ada kadang anak itu mau melakukan itu karena ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak mau. Ya, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi bukan dari saudarinya sendiri karena ada sesuatu yang dia harapkan. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya, misalkan kemarin saya perhatikan kamu bagus sekali tulisannya, atau sekarang kamu dapat menyelesaikan misalkan anak pasang ya nulisnya beres gitu, tuntas. Nah, itu nilai kebajikan yang terdapat pada kalimat tersebut, itu rasa empatinya besar sekali. Situasinya misalkan atau pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang keduanya, saya menghargai. Misalkan saya menghargai apa? Saya menghargai kamu belajar dengan jujur atau mengerjakan ulangannya dengan jujur. Ya, kita mengerjakan di sini membantu teman-teman tugas kelompok. Nilai kebajikan yang ada itu nilai kepedulian. Dan ada terima kasih untuk apa? Untuk mengerjakan tugasnya yang rapi. Itu ada nilai kebajikan yang terselipnya itu ada rasa tanggung jawab. Nah, di sini kita sama-sama ya, tindakan buruk. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ada konsekuensi, ada yang jawaban konsekuensi? Ada. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya aturannya sepatunya harus hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman atau konsekuensi? Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cek apakah betul jawabannya. Nah, ternyata mana yang berapa itu? Nah, apa bedanya yang soal kedua dan yang berapa? 7 ya? Sama lari 2 keliling. Yang membedakannya apa? Kenapa yang atas hukuman dan yang bawah konsekuensi? Kira apa? Ada waktunya? 10 menit. Ya, karena terlambatnya 10 menit. Berarti itu sebuah konsekuensi karena keterlambatannya 10 menit ya dalam pelajaran PJOK saja. Iya, itu termasuk konsekuensi. Kalau itu semeratakan ya yang di atas yang berdua. Setiap terlambat sekolah pokoknya lari sebudak itu berapa hukuman. Kalau ini sudah konsekuensi, maka ada aturan dari guru PJOK-nya.
jika berlambat mungkin lari ya pelajaran PJO akan sesuai dengan pelajaran PJO aja untuk konsekuensi. Ya. Lalu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sini ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ingat wae budaknya dilarikeun gitu kan, sampai sekarang mungkin ada yang gitu. Zaman dulunya pernah dihukum gitu. Nah, konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman aja hanya jangka waktu pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan kalau dihukum ya. Konsekuensi anak justru menghargai hukuman. Dan selanjutnya di bawah-bawah ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu sebentar. Lalu restitusi itu apa? Ya. Apakah ada yang pernah dengar restitusi? Apa ya? Belum. Tapi kalau setelah kita ketahui, oh itu tuh restitusi gitu ya. Sama pertama saya belajar, oh ternyata itu restitusi, kepala sekolah sering melaksanakan seperti itu sekolah. Nah kita baru tahu ternyata itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman itu negatif, konsekuensi netral ya, dan yang positif itu restitusi. Yang tadi dari sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan di restitusi merupakan sebuah pilihan dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang hukuman, dan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, adanya tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita sampai ke pembelajaran 3, ada keyakinan kelas. Mungkin di sini kita sudah ada yang mulai mencoba membuat keyakinan kelas yang di kelasnya. Sudah terlihat ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Bukan lagi hanya tentang peraturan. Nah, di sini mengapa kita peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3E, menggunakan masker, mencuci tangan dengan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, posisinya seperti ini ya. Peraturan kelas itu ada dalam keyakinan kelas. Adanya misalnya peraturan kelas sudah pasti ya, kita menggunakan seragam hari Senin, Selasa, di setiap kelas itu sudah menjadi peraturan. Dan dibuatlah di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat disepakati dengan murid. Kalau peraturan itu biasanya lebih ke yang dibuat oleh guru ya, aturan dari guru. Nah seperti ini peraturan sekolah. Tapi keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid untuk membuat kesepakatan di kelasnya. Itu untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan positif dan akhirnya setelah dibiasakan akan menjadi sebuah budaya positif. Tujuannya seperti itu ya. Kegiatan pendalaman
kegiatan kelas ini pada tabel dari apa dari nah, contohnya terdengar, bisakah yang tabelnya ya terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, lalu tolong ya, permisi. Nah itu terdengar. Lalu terlihat, misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, ada yang sakit kita menengoknya ya, lalu ada gambar-gambar milik orang lain hanya dengan izinnya, tidak main paksa ya, lalu mendengarkan dengan seksama, ada senantiasa berbuat baik dan selalu berbagi, berperilaku misalkan itu senyum ramah. Kita alhamdulillah kita dibudayakan 5S ya, senyum, sapa, salam, santun dan sopan. Nah, itu selalu kita ada di tiap kelas, ya, di pojok kelas, di dalam kelas, membudayakan 5S ya. Berperilaku untuk sopan, santun. Lalu di sini tampak seperti dari titeknya ya, misalkan tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Itu hormat. Kalau bekerjanya tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, kita sama-sama di sini. Gaya kebajikan apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Gaya kebajikannya apa yang akan ditanamkan oleh kita selaku guru? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Gaya kebajikannya apa? Menghargai. Mana bisa nggak? Bisa. Oke ya. Lalu hadir sekolah kelas sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus seram. Dilarang melakukan kekerasan berarti nilainya apa? Nilai yang pernah ditanamkannya. Menghargai, menghormati, keamanan juga bisa saya ya. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Tertib. Lalu gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Kita cek lagi. Cek. Nah, kalau kembalikan buku ke tempat, ini dinamakan sikap tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, hormati. Ya tadi terus hadir menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati. Dalam menggunakan narkoba jelas itu kesehatan. Pergantian buku giliran, menghormati dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas, itu merupakan nilai keselamatan dan keamanan. Nah, pembuatan keyakinan kelas yang kelas saya coba ini di kelas 5A. Peserta didik membuat kita awalnya diskusi dulu. Kita harapan kita di kelas seperti apa? Dan harapannya juga kalau kita buat keyakinan kita harus buat konsekuensinya apa secara sama-sama gitu ya, sepakati. Anak-anak menulis bersari kertas apa yang kita terbebas ya, kita mau menulis apa saja misalkan jangan buang sampah sembarangan, jangan mencontek, ya, jangan ada bully, banyak sekali ya tulisan jangan ada bully. Nah, lalu mereka menempelkan di papan tulis. Selain itu kita seleksi mana saja yang kan sama ya, ada tiap orang sama pemikirannya. Misalkan di sini kita ubah kalimat negatif, misalkan jangan buang sampah sembarangan, diubah kalimat negatif itu bukan kalimat positif. Contohnya jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu misalkan jangan ada bully, berarti kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi di kelas. Tuh ya. Nah, setelah dibuat, mereka membuat sendiri keyakinan kelasnya secara gotong royong, menempel, dan diakhiri dengan kesepakatan kelasnya ini ya. Saya membuat ini cap jempol. Disepakati secara bersama,
dengan cat jempol. Semua siswa melaksanakan itu lalu kita foto bersama dan ditempel di tempat yang mudah untuk selalu diingat atau dibaca dengan mudah oleh peserta didik. Ya, sebelum ke pembelajaran kehidupan, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saja ya. Lanjut. Ada yang mau sudah penasaran nih, sudah mau bertanya, nanti ada sesinya ya. Praktik dengan itu semangat nanti. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja ya? Nah, tadi yang 5 itu. Yang pertama jelas bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini kalau di kelas, nah penguasaan di sini maksudnya itu di kelas penguasaan terhadap materi. Biasanya anak itu malas karena apa? Takut. Karena dia tidak menguasai materi. Apakah kalian jadi nggak mau malas ya? Gitu ya, karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Misalkan itu ya, kebanyakannya anaknya apa? Kurang menguasai materi, yang misalkan dalam perkalian dia tidak sanggup, tidak bisa misalkannya, nah penguasaan materinya atau kebutuhan dasarnya tidak ada, sehingga anaknya misalkan dicarper kelasnya, ada yang ngamuk lari gitu ya. Kemarin kita kelas kemarin yang punya nih menemukan anak seperti itu, kaget saya sampai dia lari kabur dan tidak mau sekolah. Bahkan kejadian lagi kelas 4 kemarin. Karena apa? Mungkin itu karena setelah diselidiki, setelah diidentifikasi sama wali kelasnya, ternyata dia tidak ada apa kebutuhan dasar manusia penguasanya itu terhadap materi, dia tidak ada. Jadinya apa? Sekolahnya ganggu teman, ya malas sekolah, karena itu tidak ada penguasaan terhadap materi. Itu contohnya ya. Lanjut. Yang kelima, 5 posisi kontrol manusia. Apa saja tadi? Ya, ada sebagai pembutuh, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Nah, saya akui selama saya mengajar ternyata saya merefleksi diri sendiri. Saya pernah semuanya. Saya pernah sebagai pembutuh, saya pernah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau manajer mungkin masih belajar. Ya. Contohnya bagaimana sebagai penghukum itu guru berbuat terhadap, menunjuk, menyakiti atau menyindir dengan perkataan misalkan gini, kalau kamu tidak melakukan teknik agas ini, awas ya, nanti dihukum. Sebagai penghukum, hasilnya apa? Anak itu akan memberontak, akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Lalu dikaitkan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata apa? Kan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Agar begitu ya. Lalu dampaknya apa? Anak tersebut atau bersebut mengulangi kesalahan. Yang kedua, positif kontrolnya membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh kayak gini. Ibu kecewa, ternyata kamu masih saja melakukan kesalahan ini. Nah, ya itu guru membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Wah, bahkan ada yang sampai seperti itu. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Apa muridnya? Cuma bilang apa? Maafkan saya bu. Ya. Jadi dampaknya itu murid merasa tentang diri. Lalu yang ketiga teman. Gurunya membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah, demi ibu please ya, bantu ya, kerjain ini ya. Itu contohnya ya. Hasilnya apa? Anak itu ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lalu dampaknya apa? Lemah, tidak menjadi dan tergantung. Atau bisa saja anak itu nurutnya sama ibu saja, yang lain tidak. Ya. Pemantau, sebagai pemantau gurunya berbuat menghitung dan mengukur.
Gurunya berkata, apa peraturannya? Misalkan peraturannya harus apa dipikirkan. Lalu hasilnya apa? Menyelesaikan diri bila diawasi. Bila diawasi saja cuma bukan tiket satu, kalau tidak ada gurunya, Lalu murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, itu kan sebagai intrinsik ekstrinsik dari luar ya, penghargaan. Lalu berapa halaman yang harus saya tulis? Itu sebagai hukum atau konsekuensi. Dampaknya apa? Lebih bergantung pada sanksi atau hadiah untuk diri. Yang terakhir, jadi posisi yang terbaik itu sebagai manajer. Semoga kita dapat menerapkan posisi kontrol ini ya Pak Bu. Nah, contohnya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu buatkan pribadi dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mereka yang merefleksi diri ya. Lalu dampaknya apa? Anak itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang dibuat. Nah, di sini kita akan simak video dari posisi kontrol manusia. Nah, di sini sebagai posisi hukum. Ada teksnya di bawah. Sebagai penghukum ya. Terlihat orang guru berarti tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan alasan kenapa dia terlambat, maka langsung ditambah lagi hukumannya ya. Selanjutnya ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah.
posisi kontrol yang kedua atau pembuat rasa bersalah. Maaf, kenapa ya? Itu ya, membojokkan anaknya itu jadi pembuat rasa bersalah. Ibunya dihukum, ibunya pernah tegur kepala sekolah. Itu bisa jantungan katanya. Yang ketiga ini posisi teman. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, jangan. Dan yang terakhir posisi manajer. Seperti apa kita lihat? Ini posisi yang paling baik. Selamat pagi Naren. Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren ada Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah 5 contoh
kemarin. Waduh terus karena kesiangan 5 kali dengan berbeda caranya ya. Posisi manajer itu menanyakan terlebih dahulu alasannya ya, lalu keyakinan kelas apa yang pernah dilanggar, lalu solusinya mencari solusi sendiri seperti apa untuk menemukan solusi sendiri atas kesalahan. Di sini kita akan sama-sama kita mencoba ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisimu sebagai apa? Membuat merasa bersalahkah sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalahkah? Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi dengan 3 langkah sampai ke penaikan keyakinan apa yang dia untuk menemukan solusinya atas kesalahan yang dilakukan. Ya, sampai di akhir penyampaian materi ada pantun ya, biru takut seperti kolam, cakep belum, ikan paus pandai menyelam, dan lembut hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Sudah cukup jelas ya materinya. Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Dari sesi tanya jawab ini dipersilakan untuk 3 penanya ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan ke depan. Maka Bapak Ibu badai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi tentang budaya positif. Namun ada satu hal yang saya masih bingung, tapi karena kamu tahu bagaimana. Apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Tadi di awal sudah dijelaskan, sepertinya beda-beda tipis atau bagaimana. Yang mencolok itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin di luar tema itu, di sana juga dijelaskan tentang di kurikulum Merdeka ada P5. Di sana yang saya dibayangkan adalah menghasilkan sebuah proyek. Apakah P5 itu diharuskan membuat sesuatu, membuat proyek? Nah, proyek tersebut pastinya dicakup dengan di dunia pendidikan. Nah, di kita di Kecamatan Loyang khususnya kan baru kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah ini kita sudah menerapkan, mengembangkan P5 itu sendiri? Kalau sudah menerapkan P5 itu sendiri, apa sih yang sudah buat dalam proyek tersebut? Atau apakah ada selain P5 sebuah proyek bisa dengan yang lain, dengan hasil yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu apa bagaimana? Ya, selanjutnya untuk penanya yang kedua. Ya,
berdiri silakan. Berdiri dah. Mangga. Ibu suruh berdiri, malah duduk aja. Berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. maaf, saya ingin bertanya. Kan tadi ada masalah hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau kita memberikan hukuman dan konsekuensi, kan kayak isu-isu sekarang ya. Kalau ada guru yang memberikan hukuman atau konsekuensi, nanti kayak ada orang tua murid atau ada omongan-omongan lain. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ya silakan. Ya. Balik lagi pada pembuatan keyakinan itu untuk kelas 1 itu bagaimana cara pembuatannya, sedangkan untuk dalam baca dan tulis saja itu belum, sebagian besar belum baca, belum bisa. Ada menonton kooperator. Mungkin cukup sekian. Terima kasih luar biasa pertanyaannya ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat penanya. Mungkin masih ada yang mau ngacungkan tangan. Boleh nanti kalau masih ada waktu ya. Yang pertama, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu identik dengan kita yang buat aturan sendiri ya. Hukuman itu kita yang buat, guru biasanya dari guru sendiri. Kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan bersama dengan peserta didik. Jika kita melanggar, misalkan kita pikir nih apa konsekuensinya, kita tanggung bersama. Dan itu sudah disepakati biasanya. Lalu di kurikulum merdeka ya, kita baru di sekolah kita baru berangkat kelas 1 dan kelas 4 saja. Kurikulum merdeka itu yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah harus berupa sebuah proyek gitu ya. Nah, setahu saya itu tidak hanya karena saya belum menerapkan di kelas 5 ya, belum menerapkan kurikulum merdeka. Setahu saya kalau di kelas anak yang harus membuat proyek itu tidak selalu proyek atau dalam suatu bentuk. Bisa saja anak itu bisa mempresentasikan apa yang telah dia baca, itu bisa ya. Atau anak yang asalnya tidak bisa menyapu atau menalikan sepatu, itu bisa, itu sebuah proyek juga. Tidak melalui semua proyek-proyek itu menghasilkan sebuah karya, tapi dengan sikap dia yang perubahan dari yang tidak berani ke depan berani menjawab, misalkan berani mendudukan atau menyimpulkan atau menceritakan kembali, itu sama hasil yang dari P5 tersebut. Atau mungkin ada yang mendapatkan di sini kelas 1 yang sudah ke kelas 4, kelas 4 kebetulan ada ya. Apakah betul ya kok seperti itu ya, tidak perlu harus sebuah proyek, betul ya? Ya, kebetulan kita sudah menerapkan kelas 1, ternyata betul. Contoh di kelas 1-nya bagaimana Bu? Ya, penerapan proyek, mangga. Saya mau yang sedang berjalan, boleh. Kemarin membuat apa karya itu ya. Lalu apalagi kemarin saya pernah melihat kelas 1 membuat karya itu berupa sebuah proyek. Ada lagi yang mau berani ke depan menceritakan kembali, ada menceritakan bacaan, ada dongeng ya. Nah, menceritakan film atau dongeng yang ditampilkan oleh guru, itu juga sama. Awalnya anaknya pemalu mungkin ya. Minggu pertama, minggu kedua atau bulan berikutnya ternyata anak itu ada perubahan. Dia mau ke depan untuk menceritakan kembali. Ya, itu merupakan sebuah proyek juga, Pak. Jadi tidak melulu berupa sebuah hasil karya yang berwujud, gitu. Tapi dengan sikap juga itu termasuk sebuah proyek. Begitu Pak, barangkali tidak puas nanti kita cari bersama dan ikut guru membuatnya. Kita cari kepuasan. Iya. Sama. Ya, terima kasih Pak. Lalu tadi dari kemudian ya hukuman, kemudian Hukuman dan konsekuensi ada omongan dari orang tua, itu bagaimana? ya
Tuh, betul Bu ya? Ya. Banyak sekali sekarang ya, banyak anak dikit-dikit lapor ya. Bahkan mungkin buku saya sobek, nangis atau apa lapor ya orang tuanya, dan sekarang orang tuanya bubuan mungkin gitu ya. Nah itu fenomena yang bukan hanya semoga di kita tidak ada ya, di luar di tradisi seperti itu. Makanya kita menerapkan keyakinan kelas itu untuk apa? Selain ada harapan yang kita inginkan, kita juga buat konsekuensi dari keyakinan yang dilanggar itu seperti apa. Jadi merupakan sebuah kesepakatan sebelum anak untuk menghindari apa tadi adanya hukuman dan konsekuensi ya. Jelas itu berbeda, nyambung ya dengan pertanyaan dari Bapak. Jelas berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya diatur atau dibuat oleh hukum seperti itu, saklek gitu ya aturannya. Konsekuensi itu bisa kerjasama dengan peserta didik. Kalau kayak gini, kira-kira konsekuensinya apa kalau jika kalian langgar? Misalkan kalau kalian tadi ya terlambat 10 menit lari 1 menit, sepakat sama sepakat. Nah itu, kalaupun ada yang di luar yang ini kan kita sudah sepakat, kesepakatan bersama dan tidak memberatkan sebagai guru, sebagai pendengar, sebagai manajer, kita juga tidak membuat konsekuensi yang berat juga. Dipertimbangkan kembali konsekuensi apa yang akan konsekuensi yang mendidik gitu ya, bukan sebagai hukuman, tapi untuk mendidik peserta didik juga. Jadi seperti itu kemudian. Ya. Sama-sama. Dan pertanyaan dari yang ketiga dari Ibu Nani. Ya. Dari Ibu Nani yaitu pertanyaannya, pembuatan keyakinan di dalam kelas 1 ada yang belum bisa membaca dan lain-lain ya. Pertanyaannya. Ya. Nah di sini bagaimana cara pembuatan keyakinannya itu seperti apa? Ya. Terima kasih Pak. Betul ya. Tadi saya menerapkan di kelas saya, di kelas tinggi ya Bu. Tergambar mungkin kelas bagaimana buat sendiri katanya gitu. Nah, kita bisa menyajikan dengan kalau kelas 1 itu ya lebih menarik itu dengan gambar. Ya, dengan gambar betul sekali Ibu, banyak penerapan dari Ibu nih. Dari gambar kita sajikan gambar yang baik dan misalkan gambar perilaku yang misalkan ada gambar yang buang sampah sembarangan atau buang sampah di kolong meja. Dan satu gambar yang membuang sampah sembarangan. Menurut kalian perilaku yang mana yang baik gitu ya. Nah, misalkan ini. Misalkan ada saja siswa yang kurang yang beda-beda yang bagus, pasti itu ada ya Bu. Kita apa? Kita tampilkan dulu aspirasi mereka. Setelah itu kita sama-sama coba kalau ini bagaimana ya. Dikaji ulang lagi. Kalau buang sampah sembarangan bagaimana? Yang nyaman kan di kelas kita. Nah gitu juga ada sampah misalkan. Sebaiknya kayak gimana? Tapi enggak. Nah dari situ kira-kira poinnya itu gambar lain ya Bu misalkan. Jadi dia memilih gambar yang membuang sampah sembarangan atau gambar yang sudah membetul atau berkelahi. Itu baik enggak? Sama kalau kita tersakiti juga bagaimana gitu ya. Nah itu mungkin lebih banyak dengan berdialog dan membuat gambar, contoh-contoh gambar yang baik, yang kurang baik seperti itu. Maka buat di kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya ada gambar-gambarnya juga, lebih banyak gambar. Jadi anak nggak bisa masih dieja, gambar buang sampah depannya ternyata bukan kolom meja, tapi ada tempat sampah yang dengan setiap hari melihat gambar-gambar tersebut itu dapat menanamkan insya Allah ya budaya positif sedikit demi sedikit meskipun ya tidak sekaligus langsung berubah ya. Kita harus dengan cara bertahap. Mungkin seperti itu Ibu. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan, berbagi pengalaman juga. Cukup? Ya. Ya. Misalkan ini mau pasar yang bersih, yang bagus gitu, ditata dengan rapi. Yang satunya kan amburadul gitu, udah bisa membedakan anak untuk membaca itu. Wah, terima kasih sekali Ibu Haja. Pengalamannya sungguh luar biasa ya. Saya masih banyak belajar dari para senior-senior di sini. Terima kasih atas masukannya. Seperti itu ya Bu Nani. Iya. Cukup. Ada lagi yang masih penasaran? Sudah cukupkah? Cukup.
Terima kasih. Kalau balik ada ulang-ulang. Ya, dengan terjawabnya sudah pertanyaan tadi, gimana dengan para penanya? Sudah puas apa belum? Puas. Puas-puasin saja ya. Yang terakhir. Baiklah, dengan terjawabnya sudah pertanyaan-pertanyaan tadi, maka berakhirlah acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita bekerja Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila. Hari ini kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat riak kita. Ada yang mendengar? Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ilmu, oh kawan, demi negeri ini. Untuk menjadi pedoman kita dalam bersikap dan berperilaku di Itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. tidak ada bully, apalagi memperhatikan guru saat mengajar, apalagi Marisha. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, banyak sekali ya kalian nanti diisi di sini kemungkinan kelas apa yang kalian Pancasila. oleh buku perilaku ya. Nah, itu ditempel ya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, kalian telah menuliskan keyakinan bahwa ini ada yang pertama katanya tidak boleh menjadi teman ketika bermain. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Tidak boleh Masa berganti, tantangan yang kita hadapi. belajarnya dengan Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar
dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jial dari kelas 1 warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafika Maharani dari kelas 5A. Senang, baik, senang sekali. Senang. Bangun dan bukalah mata. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan Agar selalu disiplin. Agar kita lebih bertanggung jawab dan disiplin. Agar disiplin dan lebih bertanggung jawab. Agar kita lebih bertanggung